Setiansyah ini beliau bukan karyawan Family Mart. Bukan karyawan. Beliau melahirkan parkiran yang di luar, jadi bukan terikat dengan Family Mart. Yang kedua, hasil uang yang beliau dapatkan tidak disetorkan ke toko. Jadi parkir liar dong hitungannya. Karena kalau nggak disetorin ke toko ya kemana lagi? Tabungan 17 siswa SD senilai 112 juta belum diberikan, ternyata dipinjam guru dan komite. Ya Allah, kenapa sih? Ini juga si Repal nabung di sekolah 45 juta, kataku gokil juga. Kamu itu mikir seharusnya bodoh lah, tiba-tiba orang ngatain bodoh. Ini aneh banget sumpah. Gue kesel banget, ya ampun. Jadi ada orang, ada driver ojek online gitu yang nge-share cecetannya sama customer yang marah-marah ketika dimintain parkir. Men, ini tuh udah sempat kita bahas ya perkara parkir-parkiran, tapi masih terjadi terus gitu. Customernya ngomong gini, kamu tadi kenapa minta uang parkir? Saya selama ini belanja di Jogja gak pernah ada yang minta parkir kayak kamu. Jangan begitu, kamu udah ada ongkosnya masih minta. Bodoh sekali kamu ini. Nah, kalimat ini kan triggering banget kan. Kenapa tiba-tiba orang gak tahu ada masalah apa langsung dikatain bodoh gitu. Maksudnya kayak aneh banget dah. Drivernya langsung jawab, kok bodoh pak? Bu, saya kan barusan ambil pesanan di Jogja, masuk ke tempat parkir karena jauh pak. Kalau saya simpen di luar, saya bisa aja simpen di luar, cuma jauh. Dan biasanya kalau gratis parkir itu transaksi di atas 200 ribu. Tadi bapak maaf, saya lihat cuma 100 ribuan kalau nggak salah. Dan itu saya sudah konfirmasi ke kasir untuk tiket parkir gratis tidak ada. Apa saya salah minta uang parkir yang memang ada sebanyak 1.500 rupiah? Maaf pak, rumah bapak besar saya lihat, mobil banyak, tapi kenapa 1.500 saja dipermasalahkan? Nah, itu pertanyaan yang bagus loh by the way. Dia kayak yang cuma tanya-tanya. Kamu itu mikir seharusnya bodoh lah, tiba-tiba orang ngatain bodoh. Itu tidak ada dalam tarif pembayaran ongkos. Wah gitu. Kenapa kamu minta? Dia terus bodoh-bodoh gitu terus ya. Kamu itu sama aja dengan mencuri uang saya. Loh. Kamu itu sama aja dengan mencuri uang saya. Ada apa urusannya dengan rumah dan mobil saya? Itu adalah jeripaya saya dari hasil kerja keras, tidak seperti kamu yang bodoh minta uang parkir. Apaan sih ini orang? Aneh banget dah. Ngegas mulu tai. Saya akan laporkan kamu ke kantor, mampus kamu. Loh. Kok gitu pak? Kamu itu jangan manja ya bodoh, jangan sebentar aja tidak mau, pemalas, jangan menyusahkan orang. Nih, gue setiap kali di tempat-tempat tertentu yang drivernya harus parkir, gue akan selalu bilang, pak parkir aja di dalam, jangan di luar. Karena emang gue beberapa kali dapat berita, dapat omongan dari teman-teman gue, bahkan ada ojek online yang motornya hilang karena ditaruh di pinggir jalan. Dan kenapa diparkir di pinggir jalan? Karena ada beberapanya yang takut dia dapat yang kayak ginian setelah minta parkir. Masalahnya kalau bayar parkir pakai hasil ongkos, maksudnya hasil dari katakanlah GoFood, GrabFood itu, ya rugi. Katakanlah biaya ongkirnya itu kayak 8.000, 2.000-nya dipakai buat parkir. Ya sayang gitu. Itu kan alasan kenapa Gojek sekarang ada apa? Ada tulisan tambahan gitu di bawahnya kayak ongkos parkir gitu. Untuk menghindari hal-hal kayak gini kan. Dan ini gue gak tahu nih pakainya Gojek atau apa gitu. Kalau Gojek gak mungkin sih, karena kan udah ada perkara parkirnya. Tapi aneh banget sih, maksudnya 1.500 men. Dengan perbandingan kayak dia punya rumah gede, punya mobil banyak, kok ya marah-marah sama 1.500? Gue tahu 1.500 itu uang. Gue udah pernah bilang kalau 1 miliar dikurang 1.500 tuh jadi ribet nyebutnya. Tapi kalau perkaranya kayak gini kan jelas pak, ada struk tiket parkir, saya kasih ke ART di rumah bapak. Apa salah saya pak? 1.500 bapak sebut mencuri. Saya bukan manja pak. Pak, Jogja City Walk dari depan jalan itu jauh. Kalau motor saya hilang bapak mau tanggung jawab. Nah ini bener nih kalimatnya. Dan memang saya udah biasa kalau masuk ke Jogja Online City Walk itu dibawa ke parkiran, ada parkir gratis kalau nominal di atas 200.000.
Kalau di bawah 100.000 nggak dapat. Itu penjelasan dari pihak Jogja Online Ciamplasnya, Pak. Coba gue pengen tahu dah. Ciamplas. Dia beli di mana? Jogja Ciwolk. Pokoknya Jogja ini kan. Buset, jauh juga ya. Men, ini gede banget tempat. Parkirnya di mana dah? Masuknya di mana? Parkirnya di mana sih ini? Gede banget tempat. Ciamplas. Kayaknya masuk ke dalam situ dah. Oh, bukan sini. Masuk ke dalam sini. Buset, emang jauh banget sih. Ini luas banget tempat, parkirnya bingung. Gue gak pernah kesana sih, jadi gue gak tahu. Tapi ini kayaknya kelihatannya membingungkan banget ya. Wah men, susah men. Emang kayaknya bener dah parkirnya ribet. Nah masalahnya dia lanjut. Silakan laporkan Pak, saya nggak masalah, akun saya keblokir. Seharusnya Bapak malu sama diri sendiri. 1.500 saya sudah kewajiban Bapak yang bayarkan, tapi malah memaki saya seenaknya. Tiba-tiba ya kamu makin berontak kamu ya. Awas, saya akan cari kamu. Kita harus cari tahu ini backingannya siapa, dia kerjanya apa, bapaknya pejabat mana. Ini perlakuan anak orang kaya yang terlalu dimanjain sama bapaknya gitu loh kelihatannya tuh. Kenapa sih perkara 1.500 aja? Gue nggak tahu deh. Mungkin dia lagi punya masalah dalam hidupnya kali ya. Kayak dia tuh lagi ada problem gitu di rumahnya. Dan problem itu menumpuk. Dia tidak tahu harus disalurkan ke siapa emosinya. Sampai akhirnya dia melampiaskannya ke orang yang tidak tahu apa-apa. Maksudnya aneh banget gak sih lu berantem perkara 1.500 gitu? Balik lagi, gue tahu tentang perkara uang, tapi attitude mas-masnya tuh udah baik gitu. Ada struknya juga untuk bayar parkir. Kenapa sih gitu? Gue kira permasalahan kayak gini udah gak akan ada loh. Ternyata masih. Asal lu tahu ya, driver ojek online, sama halnya seperti driver ojek online, customer juga bisa di rating. Jadi kayak katakanlah kita habis selesai order, kita rating bintang 5, masuk ke rating si mas-mas ojolnya. Itu juga bisa berlaku buat kita, karena mas-mas ojol ini juga bisa ngerating siapapun orang yang sudah pesan itu. Semakin rendah tentu saja orang akan semakin males dong ngambil makanan lu. Dan ketika orang itu semakin males, ya gue yakin lu udah gak akan dilayanin dengan semestinya men. Jadi kayak orang-orang kayak gini kenapa gitu. Ini juga mas-masnya baterainya 0. Kenapa mas? Ngecas dulu kenapa? Spill nomor orang kayanya mas. Gue ganti tuh 1.500 100 kali lipat. Miskin kali jiwanya ku tengok. Diajak bertumbuh langsung. Ini gue seneng sih kalimat ini sih. Ada parkir gratis itu kalau nominal di atas 200.000. Kalau di bawah 100.000 itu gak ada. Gue seneng banget tuh kalimatnya. Kayak lu sih. Kalau miskin gak usah pesan ojol, jalan kaki aja. Wah gitu. Jalan sendiri bang kalau kagak mau dimintain parkir. Alah. Dan ini juga jadiin pelajaran buat lu pada ya. Hargain kerjaan orang lain, jangan seenaknya. Mas-mas ini tuh kerja buat keluarganya, bukan buat lu. Respect. Orang tuh gak ada yang suka men ngelihat orang lain ngerendahin orang lain gitu. Orang kaya kok pelit. Atau mungkin itu salah satu cara supaya dia tetap kaya ya. Maksudnya cara dia untuk tetap kaya adalah tidak spending uang terlalu banyak gitu, bahkan untuk parkir. Anjir nih orang bener-bener matinya kuburannya bakal slim fit. Slim fit loh, bukan kuburannya sempit, kuburannya slim fit. Bagus Ronald, I love you Ronald, saya like. Dan ngomong-ngomong tentang parkir, ada sebuah kasus yang sedang ramai di TikTok akhir-akhir ini, dimana kasus ini tuh cukup menggugah rasa penasaran untuk kita-kita ini yang kadang merasa rugi ngambil duit di minimarket karena ngambil 100.000 keluar tinggal 98.000. Nah ya, karena ada
salah satu juru parkir di salah satu tempat yang cukup besar di Jakarta Pusat meminta parkir seharga 10.000. Ada postingan video dari TikTok yang kemudian di-reupload di Twitter mengenai adanya tukang parkir yang mematok harga 5 kali lipat, yaitu Rp10.000. Diam. Sudah hak orang. Saya bilang bang, 10.000 ya? Jangan bikin peraturan parkir sembarangan. 10.000 ya? Jangan bikin peraturan parkir Nah, sembarangan. 10.000 parkir di Family Mart ya. Nih. Enggak. Bang lu masuk video bang ya. Nih. Jangan bikin peraturan sembarangan ya. Ya, semua ada peraturannya. Oh, diusir. Ya, semua ada Apa kalian tadi? peraturannya. Ya, semua Duit nggak seberapa nih. Oh. ada peraturannya ya. Jangan macam-macam jari pungli ya. Jangan pungli ya. Semua orang berhak parkir, ya. Jangan larang orang parkir. Semenjak masih ada dan tempatnya betul, boleh. Bagus nih, gue suka nih orang-orang yang merubah sistem gini nih. Maksudnya sistem yang aneh tuh udah harusnya dicurigai gitu. Sudah, iya. Oh, suruh cari tempat lain. Kejadian ini terjadi di Family Mart seberang Senayan City. Korbannya itu kayaknya suami istri. Videonya diupload di Twitter tanggal 13 Juni lalu. Dan langsung viral, langsung rame diomongin sama orang-orang karena tentu saja orang mana yang tidak kaget melihat parkir 10.000. Ya Allah, ini klaimnya kurang. Ibunya ini merasa ditipu karena juru parkir tersebut membuat peraturan sendiri, yaitu harga parkir 10.000. Dan ibu-ibu tersebut menganggap apa yang dilakukan juru parkir merupakan aksi pungli. Karena emang normally parkir ya 2.000 untuk motor. Mungkin mobil goceng ya nggak sih? Normalnya gitu kan ya? Maksudnya yang ada di kepala kita tuh. Dan kalau misalkan kita ke minimarket terus apa yang kita cari nggak ketemu, kita harusnya nggak dimintain duit gitu nggak sih normalnya? Iya kan? Lalu juru parkir tersebut juga menyuruh ibu dan bapak yang memvideokan untuk nyari tempat parkir lain. Kalau misalkan mereka nggak mau bayar 10.000 untuk parkir depan Family Mart. Ya Allah. Gue tahu Senayan City adalah tempat untuk orang-orang kaya. Gue tahu mungkin saldo mereka di rekening lebih mahal daripada rumah ini seisi-isinya. Tapi kok segitunya banget. Selain ngusir atau nyuruh parkir di tempat lain juga, juru parkir ini ngebalikin duit Rp5.000. Kayaknya sih uang yang dari ibu sama bapaknya pas bayar. Terus sambil ngedumel gitu. Ya, gara-gara duit segitu doang permasalahin gitu kalimatnya dia nih. Terus langsung dia pergi gitu aja, udah gak mau nanggepin ibu dan bapak yang ngevideoin dia. Dari banyaknya komen, orang-orang pun ada yang sempat bilang kayak udah lama ini. Ingat bener dulu cewek di sini ditanya mau masuk ke Fami enggak, kalau cuma parkir aja disuruh tempat lain. Alasannya simple, biar yang parkir di situ hanya yang mau belanja di Fami. Kayak banyak orang yang bilang itu udah sering di sana, udah lama gitu-gitu. Dan kalau kita lihat kendaraan-kendaraan yang ada di sana, ini lumayan banyak men. Tuh, kayak katakanlah ini deh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini satu baris nih udah 10 kali 10 100 100.000. Ini udah gokil. Dan ini ada 2 baris, jadi 200.000. Respect. Ada baris ke sini 300.000 lah. Ini 320.000. Respect. Sehari 320.000. Kalau misalkan sebulan kalah UMR. Ya Allah. Katakanlah gini, kasarnya sehari itu ada 100 motor deh. Itu udah paling minimal banget kayaknya. 100 motor 100 dikali 10.000 adalah 1 juta. Kalau sehari 1 juta, sebulan 30 juta. Astaga. Bisa itu setahun di sini bikin dealer motor. Apal motor-motornya kayak apa? Ya ampun. Tapi pada akhirnya tukang parkir ini karena videonya rame ya, terus
Family Mart juga ngebikin klarifikasi. Akhirnya tukang parkir ini diamankan sama pihak yang bersangkutan. Setian Syah ini beliau bukan karyawan Family Mart. Bukan karyawan. Beliau melahirkan parkiran yang di luar, jadi bukan terikat dengan Family Mart. Yang kedua, hasil uang yang beliau dapatkan tidak disetorkan ke toko. Jadi parkir liar dong hitungannya. Karena kalau nggak disetorin ke toko ya kemana lagi? 1, saya bukan karyawan. 2, hasil dari uang parkir tidak diberikan kepada toko. Saya akan menyelesaikan terkait permasalahan yang sedang viral di TikTok terkait parkiran di Family Mart. Saya minta maaf kepada Family Mart. Ya karena jelas ya Family Mart namanya jadi tercoreng gitu. Demikian pernyataan saya. Kenapa baru rame sekarang kalau misalkan udah lama di situ? Hah? Harusnya tulis dong gratis parkir gitu, atau kayak tulis sudah bayar uang retribusi gitu. Parkiran mulu kita bahas. Kaitan antara Family Mart dengan beliau. Yang ketiga, beliau menyesal dan beliau akan membantu permasalahan dengan viral di TikTok, dan beliau akan meminta maaf kepada yang bersangkutan, yaitu yang menyebarkan di TikTok. Bagus. Ini langkah hukum yang bagus sih sama Family Mart, karena mereka harus menyelamatkan nyawa mereka sendiri kan. Ya cukup berbahaya kalau misalkan orang semuanya mikir kayak Family Mart parkirnya ceban, gak mau gitu kan, merugikan mereka gitu. Pada tanggal 13 Juni 2023, tepatnya pukul 15.30 sore, polisi berhasil mengamankan juru parkir tersebut dan terungkap identitasnya bahwa juru parkir berinisial AM berusia 39 tahun. Pelaku ditangkap tapi tidak ditahan karena tidak adanya laporan dari korban, yaitu yang ngebikin video. Tidak ada pasal juga yang bisa menuntut pelaku karena nggak ada kekerasan atau unsur paksaan dalam video tersebut. Karena kalau misalkan ada unsur paksaan, baru itu disebutnya pemerasan. Tadi kan nggak ada pemaksaan gitu. Pelaku hanya diminta untuk membuat surat pernyataan bahwasanya dia tidak akan melakukan hal yang sama kembali di waktu kedepannya. Dan ketika membuat surat tersebut, AM sebagai pelaku ditahan selama 1x24 jam di Polsek Tanah Abang. Respect. Gara-gara ceban. Berapa juta udah hidupnya dia. Maksudnya Family Mart ini lu kayak Indomaret, Alfamart gitu kan, yang mana banyak orang butuh. Apalagi kita bicara ini lokasi-lokasinya orang-orang kaya gitu. Masa kalau kita beli air kayak Aqua 3.000 keluar bayar parkir ceban anjing. Mending ceban dibeli buat ke warteg dah. Di sini ada nasi Padang 8.000 masih, 6.000 aja masih ada, 7.000 masih ada. Dapat ayam meskipun ayamnya segitu, tapi dapat nasinya banyak. Kenyang. Ceban udah meminum itu kayaknya. Ada kemungkinan AM ini adalah orang suruhan dari pemilik lahan untuk menjaga lahan parkir yang ada di sekitaran sana. Karena juga kalau kita lihat dari videonya ada lebih dari 1 orang. Perkaranya sudah selesai. Nggak tahu akan ada lagi parkiran atau enggak. Kayaknya sih akan tetap ada ya. Cuman jadi 2.000. Ya hilang sudah itu. Usaha selama berbulan-bulan bertahun-tahun. Misal sehari 100 orang kali 10.000 1 juta, sebulan 30 juta. Ya Allah, 30 juta paling ribet mindah-mindahin motor. Apalah lu ya berangkat jam 8 pulang jam 5, pusing diomelin bos. Aduh, target kagak kecapai. Aduh, ya Allah, invoice kagak turun-turun. Aduh, pusing 30 juta. Aduh. Lucu banget orang. Ya udah selesai perkaranya. Lah wajar dong, itu kan kawasan Senayan City, kawasan orang-orang elit. Inilah kalau baca harus full ya. Fullnya menurut gua nggak ada salahnya kalau tukang parkir digebukin sama warga setempat. Nah gitu. Hampir kegocek. Aduh, parkir kok ceban. Alah. Nih, gue kadang suka bingung sama beberapa orang yang logikanya dibalik gitu. Kayak contohnya ini ada video di TikTok, orang bilang kayak perasaan motor PCX kalau isi bensin nggak harus turun deh. Perkaranya tuh bukan motornya mengharuskan untuk turun atau enggak, perkaranya lu punya common sense, punya rasa untuk menghargai orang lain atau enggak, itu doang gitu.
Kok malah mikirnya yang motor-motor gede nggak usah turun dari motor gitu. Gua aja se-NMAX naik NMAX kayaknya ngisi bensin juga turun, nggak enak, nggak sopan. Gue juga nggak, gimana ya? Kan kalau NMAX tuh tangkinya kan di tengah-tengah antara kaki kita kan. Gue nggak enak kalau misalkan yang ngisi bensin cewek terus tangannya mesti dimasukin, kan rada gimana gitu. Makanya emang cara terbaik turun. Mbak, silahkan gitu. Lu kalau ngisi bensin di Shell itu lu harus turun, men. Gue pernah sekali-kali ngisi bensin di Shell. Waktu itu kayaknya lagi mikirin apa gitu. Terus kayak gue bengong, kagak layanin. Terus gue kayak, kemana nih ya? Oh astaga gitu, turun baru mbak-mbaknya datang gitu. Atau kayak paling mentok, mas mohon maaf turun dulu gitu. Nggak dilayani dulu kalau masih naik, nangkring gitu. Harusnya emang ada tulisan gede, woi bro jangan merasa kaya motor lo gede, turun aja ngisi bensin gitu. Menghormati orang lain, jangan malah pede. Logikanya jangan dibalik-balik gitu loh. Perasaan motor PCX kalau isi bensin gak harus turun, bacot. Lu sembarangan ngevideoin orang, apa-apa divideoin, heran. Emosi, marah-marah. Tabungan 17 siswa SD senilai 112 juta belum diberikan, ternyata dipinjam guru dan komite. Ya Allah, kenapa sih? Ini juga si Repal nabung di sekolah 45 juta, kataku gokil juga. Gue pernah nabung di sekolah, gue nabung tuh 2.000, 1.000, 2.000, taruhin buku dikasih ke ibunya, ibunya nulis, duitnya disimpan. Kagak yang 45 juta, ini Repal anaknya siapa sih? Jumlahnya 112.576.000. Ini kayaknya Repal ini adalah tipikal orang-orang yang punya ini apa? Punya rautan yang begini, tau gak lu? Nah, gitu. Yang tempat pensilnya tuh 2 tingkat. Nah, gitu nih Repal, orang-orang kaya. Cik, kenapa gua ngatain maaf. Aduh, yang kalau berangkat sekolah ditanyain dulu sama supirnya, Aden mau pakai mobil Aden apa pakai mobil ibu? Gitu. Masalahnya dipinjam sama guru dan komite lu, ya Allah. Well sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya ini kan pada akhirnya sama kayak koperasi gitu. Maksudnya duit ditaruh dipinjam sama orang, mungkin berbunga atau tidak gua nggak tahu. Tapi pada akhirnya ketika udah waktunya ya, objektif utamanya adalah dikembalikan ke aset anak-anak ini dong. Bukan jadi investornya komite dan guru-guru gitu. Maksudnya ini nggak sepatutnya dipinjemin gitu. Apalagi kalau dipinjeminnya kagak dikasih dulu ke orang. Prioritasnya kan ini duitnya mereka. Aditya 4 juta, ada 4 juta. Ini gue curiga mak-maknya yang nabung nih, bukan ini. Jatuhnya kayak arisan ini. Rafa, Repal ya. Sahwa. Ini nama anak zaman sekarang nih, Nirwan, Melisa ya. Ternyata dipinjam guru dan komite. Emang komite segitunya gak punya duit ya? Maksudnya kan itu sekolah gitu, harusnya duitnya lebih banyak dari murid-muridnya dong. Tapi mengingat gaji-gaji guru dan lain sebagainya, gue jadi kayak berpikiran kedua belah sisi gitu. Kayak kebutuhan guru ada, terus kayak yang minjem dulu deh gitu, bla 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 bla. Terus mungkin kebutuhannya mendesak bla bla segala macem. Jadi pemikirannya tuh jadi dua arah gitu loh. Ya lo tahu sendiri kan gaji guru honorer gimana gitu. Tapi gue mikirnya ini sekolah swasta sih. Karena anak-anaknya pada kaya. Gue kayaknya waktu kelas berapa ya, SD apa SMP gitu, kan ngambil lininya tuh ketika ngambil rapot kan. Maksudnya duit tabungan diambil ketika ngambil rapot. Seinget gue paling banyak tuh gue 35.000 udah. Kagak yang 45 juta. Sehari 1.000 gope. 1.000 gope. Oke deh, lalu biar gue tutup video ini dengan sebuah pembahasan yang pelajarannya sederhana. Jangan menyimpulkan sendiri apa-apa yang lu lihat di internet. Apalagi kalau misalkan diuploadnya tanpa konteks dan random, ditaruh di sosial media. Ada seorang ibu yang memiliki seorang anak
dibawa naik kereta, tapi ketika di dalam kereta anaknya itu yang masih balita ini tantrum atau yang nangis-nangis gitu. Nah, ada narasi yang bilang kalau ibunya ini berusaha nenangin anaknya yang tantrum tapi gagal dan akhirnya diturunin sama petugas gitu. Nih, captionnya gini: kasihan ibunya udah berusaha buat nenangin anaknya yang rewel tapi ibunya gagal dan akhirnya diturunin sama petugas. Kalimatnya kan jadi kayak seolah-olah apa ya, ada paksaan gitu-gitu. Maksudnya ini menyudutkan petugasnya kan. Anaknya nangis. Udah turun masih rewel anaknya. Nah, emang sebenarnya ada aturan tidak tertulis. Kalau misalkan ada anak kecil yang nangis-nangis itu bakal didatengin sama petugasnya dan disarankan buat turun dulu di stasiun terdekat untuk nenangin anaknya. Itu juga kalau misalkan anaknya rewelnya itu agak lama sampai ganggu pengunjung lain. Sama seperti yang dirasakan sama ibu-ibu ini. Ibu ini akhirnya turun di stasiun Depok untuk nenangin anaknya. Tapi ada misinformasi karena adanya narasi oleh akun-akun yang ada di TikTok sama Twitter yang kalimatnya tuh diturunin sama petugas. Pengakuan dari petugasnya itu berbeda. Pengakuan dari petugasnya adalah ada kesalahpahaman yang betul-betul kejadian di kereta. Realnya itu kayak gini. Kebetulan di situ saya petugasnya. Untuk anak ibu itu udah nangis dari berangkat stasiun Bojonggede, gara-gara dibangunin sama ibunya sendiri, dan anak tersebut langsung rewel, nggak diem-diem, sampai udah dibantu hibur ini itu juga nggak bisa dan makin nangis. Ibu dan anak tersebut menjadi pusat perhatian, lalu ibu tersebut memutuskan untuk turun di stasiun Depok Lama agar anaknya tenang dulu, biar anaknya diem. Bukannya saya semata-mata main nurunin gitu aja atau nyuruh ibunya turun, karena di dalam KRL itu banyak penumpang yang lain, juga ada yang sedang tidur dan lainnya. Jadi ibunya ini tuh udah sadar kalau anaknya tuh rewel dan kayaknya akan susah untuk ditenangin. Jadi ibunya dengan kesadaran dirinya sendiri itu turun. Bahkan petugasnya itu kayak di salah satu narasi petugasnya tuh sempat nanyain kayak ada yang bisa dibantu nggak bu gitu. Tapi ibunya tuh bilang pengen turun aja kayaknya. Pokoknya ibunya pengen turun aja untuk menenangkan anaknya di stasiun aja. Mungkin setelah itu lanjut lagi. Jadi narasinya tuh nggak bener gitu, nggak yang saklek ibu dan anak ini disuruh turun. Karena emang gue nggak tahu ya. Gue kan akan menjadi seorang ayah nih. Gue artinya tuh harus sudah siap menghadapi perkara-perkara kayak gini. Dan jadi orang tua tuh nggak ada manual booknya. Nggak yang anak itu lahir ada pert gitu, ada ketahuan kayak oh kalau anak nangis begini. Nggak gitu. Makanya butuh bantuan orang lain. Makanya harus menghadapinya tuh dengan tenang dan sebagainya. Tapi ibunya baik sekali dengan memilih keputusan untuk turun daripada mengganggu yang lain gitu. Cuman ya gitu. Intinya jangan menyebarkan berita yang tidak benar, apalagi kalau sumbernya dari Trust Me Bro. Nah. Kasihan petugasnya jadi yang kayak parah petugasnya diturunin, anak orang disuruh turun lalu segala macam. Kasihan. Kita jadi menghardik orang yang tidak salah. Padahal petugasnya tuh sampai yang kayak ada yang bisa dibantu. Ya, itu aja untuk perkara video-videonya. Gue nggak tahu sih udah akan jadi berapa part. Maksudnya gue record ini 1 jam 53 menit men. Sekarang jam 11 apa kalau gue nggak salah, setengah 12. Aduh gimana ini. Tapi itu aja. Lu bisa bantu gue dengan nge-tag bahasan-bahasan yang ada lewat IG atau Twitter. Nanti sebisa mungkin akan gue cari infonya dan gue bahas lebih lanjut. Itu aja untuk video gue kali ini. Itu aja dulu untuk ADSBBS kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Aduh, gila bunyi-bunyi badan gua.
Ini aja ketika gua record ada 5 notifikasi nih, berarti kan ada sesuatu gitu. Aduh. Ini ada video anjing dilempar ke sungai yang ada buayanya. Ini apa nih? Gusti gelis nu manusia model kieu teh. Apa ini? Sok atuh muter. Kenapa disuruh nyumin kaki? Astagfirullahalazim. Udah keren banget dia. What the freak man, ini gue cari tahu dulu lebih lanjut. Ini ini tadi udah dibahas, terus ini udah dibahas. Oke, yuk mantap.